Halo, selamat malam semuanya. Di sini saya Sivanya Destri Putri Arianto, absen 32 dari 12.3. Saya akan menjelaskan mengenai materi barisan dan deret aritmatika untuk memenuhi ujian praktek matematika umum yang diberikan oleh Pak Kadir. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika itu? Barisan aritmatika adalah barisan atau urutan bilangan yang memiliki selisih tetap. Contohnya yaitu urutan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Jika diperhatikan, selisih antar bilangannya selalu tetap, yaitu 2. Ini kita bisa coba. Ini ke sini, 1 ke 3 itu kan min 2 ya. Atau 1 ke 3 itu plus 2. Lalu 3 ke 5 juga plus 2. 5 ke 7 juga plus 2, 7 ke 9 juga plus 2. Nah, bisa diperhatikan ini memiliki selisih 2. Nah, selisih pada barisan aritmatika disebut sebagai beda atau dinyatakan secara matematis sebagai B. Setelah kita mengetahui apa sih barisan aritmatika, kita akan masuk untuk membahas rumus barisan aritmatika. Di sini kita akan membahas untuk rumus mencari suku ke n dan rumus untuk mencari beda. Untuk rumus mencari suku ke n yaitu UN sama dengan A plus dikali N-1 dikali B. Untuk keterangannya, UN adalah suku ke n, A suku awal, N banyaknya suku, dan B adalah beda atau selisih antar suku. Lalu, rumus untuk mencari beda yaitu B sama dengan UN dikurangi UN-1. Untuk keterangannya, UN-nya adalah suku ke N, UN-1 adalah suku ke N dikurangi 1, B-nya adalah beda atau selisih antar suku. Untuk bedanya sama UN-nya masih sama ya pengertiannya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai contoh soal. Untuk soal yang pertama, yaitu carilah suku ke-12 dari barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Di sini kita udah tahu untuk suku yang pertama 2, maka diketahui A sama dengan 2. Lalu bedanya yaitu U2 dikurangi U1. Di sini U2-nya 5, U1-nya 2. Lalu 5 dikurangi 2 yaitu 3. Lalu N-nya atau suku yang akan kita cari yaitu 12. Ya. Lalu kita langsung masukkan aja ke rumusnya yaitu UN sama dengan A plus dikali dalam kurung N-1 dikali beda. UN-nya belum diketahui ya. Lalu A-nya 2 plus N-nya di sini kita tulis 12 dikurangi 1, lalu bedanya kita tulis 3. Sesuai ini ya. Lalu 2-nya tetap, 12 dikurangi 1 yaitu 11, lalu dikali 3. Lalu 2-nya tetap, 11 dikali 3 yaitu 33. Lalu kita jumlahkan 2 plus 33 yaitu 35. Lalu untuk contoh soal yang kedua yaitu dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri 14 buah, baris kedua berisi 16 buah, dan baris ketiga berisi 18 buah. Dan seterusnya selalu bertambah 2. Banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah, di sini diketahui, banyak kursi baris pertama atau A yaitu 14. Lalu bedanya yaitu U2 dikurangi U1. U2-nya yaitu baris kedua yaitu 16, lalu U1-nya yaitu kursi paling depan yaitu 14, lalu 16 dikurangi 14 menghasilkan 2. Atau bisa kita lihat dari kalimat yaitu seterusnya selalu bertambah 2. Di sini dapat kita simpulkan bahwa bedanya yaitu 2. Lalu untuk N, suku yang akan kita cari yaitu suku ke-20, maka N-nya adalah 20. Langsung aja kita masukkan ke rumusnya yaitu UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 tutup kurung kali B. Kita masukkan A-nya 14, N-nya 20, B-nya 2. Kita jumlahkan, 14-nya tetap, ditambah 20 min 1 yaitu 19 dikali 2. 14-nya tetap, lalu 19 kali 2 yaitu 38. Kita jumlahkan ya di sini plus,
yaitu 14 ditambah 38 yaitu 52. Maka dapat kita simpulkan banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah 52. Setelah mencari suku ke N dan beda dalam barisan matematika, dalam barisan aritmatika kita juga ada rumus untuk mencari suku tengah atau biasa disimbolkan dengan UT. Nah, suku tengah sendiri adalah suku yang posisi atau letaknya tepat berada di tengah-tengah barisan aritmatika. Nah, di sini ada dua rumus dalam mencari suku tengah. Yang pertama yaitu rumus mencari suku tengah, yaitu UT sama dengan setengah dalam kurung A plus UN. Nah, keterangannya yaitu untuk UN adalah suku terakhir, UT adalah suku tengah, dan A adalah suku awal. Lalu rumus yang kedua adalah rumus mencari suku keberapa yang merupakan suku tengah. Di sini rumusnya yaitu T sama dengan setengah dikali dalam kurung N plus 1. Keterangannya yaitu T sama dengan suku keberapa yang merupakan suku tengah dan N yaitu banyaknya suku. Lalu untuk mengetahui lebih lanjut tentang mencari suku tengah, di sini ada contoh soal, yaitu terdapat barisan aritmatika 3, 6, 9, 12, seterusnya dan suku terakhirnya adalah 81. Maka untuk A, tentukan nilai suku tengah dari barisan aritmatika tersebut. Dan B, tentukan suku keberapakah yang menjadi suku tengah dari barisan aritmatika tersebut. Di sini diketahui A sama dengan 3, di sini suku pertama. Lalu bedanya yaitu U2 dikurangi U1. U2-nya 6, U1-nya 3, lalu 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Dan UN adalah 81. UN di sini adalah suku terakhir ya, 81. Untuk menjawab soal yang A, yaitu mencari suku tengah, di sini sudah ada rumus yaitu UT sama dengan setengah dikali dalam kurung A plus UN. Di sini A-nya sudah diketahui yaitu 3, UN-nya 81, maka kita langsung masukkan saja. Lalu setengah dikali 3 ditambah 81 yaitu 84. Di sini kita kalikan dengan, ini bisa dicoret ya, 84 dicoret dengan 2 menghasilkan 42. Maka UT-nya adalah 42. Lalu untuk soal yang ke B, yaitu kita mencari suku keberapa yang menjadi suku tengah. Rumusnya yaitu UN sama dengan A plus dalam kurung N min 1B. Kita masukkan saja UN-nya yaitu 81, A-nya yaitu 3. Karena N-nya belum diketahui, maka kita tulis aja netep N ya. Lalu B-nya sudah diketahui yaitu 3. Nah, di sini N-nya tetap aja, nggak berpindah. Lalu di sini 3-nya pindah karena di sini positif, maka kalau pindah menjadi negatif. Dan juga di sini 3 ini adalah perkalian. Kalau dipindah menjadi pembagian. Nah, lalu N kita kurangkan terlebih dahulu. 81 dikurangi 3 dibagi 3 menghasilkan 26. Lalu min 1 pindah ruas menjadi 1. Maka 26 ditambah 1 yaitu 27. Maka N-nya adalah 27. Lalu untuk rumus yang kedua yaitu kita mencari tengahnya dengan rumus T sama dengan setengah dalam kurung N plus 1. Di sini N yaitu sudah diketahui 27, maka kita langsung aja 27 ditambah 1 sama dengan 28. Lalu kita kalikan setengah dikali 28 menghasilkan 14. Kita ini dicoret ya. Lalu menghasilkan T sama dengan 14. Lalu berikutnya setelah kita membahas
rumus mencari suku tengah, kita akan membahas mengenai rumus sisipan barisan aritmatika. Di sini ada dua cara untuk mencari rumus sisipan barisan aritmatika. Yang pertama, yaitu rumus mencari banyak suku pada barisan aritmatika baru. Rumusnya yaitu n aksen sama dengan dalam kurung n-1 tutup kurung dikali k plus n. Untuk keterangannya, n aksen adalah banyaknya suku barisan aritmatika baru, n adalah banyaknya suku barisan aritmatika lama, k-nya yaitu banyaknya bilangan yang disisipkan ke barisan aritmatika lama. Lalu untuk rumus yang kedua yaitu rumus mencari beda pada barisan aritmatika baru. Rumusnya yaitu b aksen sama dengan b per k plus 1. Keterangannya untuk k-nya sama, yaitu banyaknya bilangan yang disisipkan ke barisan aritmatika lama. Untuk b aksen adalah beda barisan aritmatika baru, b-nya yaitu beda barisan aritmatika lama. Nah, di sini ada contoh soal untuk sisipan barisan aritmatika, yaitu di antara bilangan 20 dan 116 disisipkan 11 bilangan, sehingga terbentuklah barisan aritmatika baru. Tentukan A. Beda barisan aritmatika baru, B. Suku tengah barisan aritmatika baru dan letaknya, dan C. Suku ke-10 dari barisan aritmatika baru. Setelah kita membaca soalnya, dapat diketahui bahwa A sama dengan A aksen sama dengan 20. Bedanya 116 dikurangi 20. Ya, suku kedua dikurangi suku ke-1, menghasilkan bedanya yaitu 96. Lalu untuk K, yaitu bilangan yang akan disisipkan yaitu 11. Lalu untuk UN sama dengan UN aksennya yaitu 116. Lalu untuk N aksennya yaitu K plus N sama dengan 11 plus 2. Di sini K-nya 11, lalu 2-nya ini adalah jumlah bilangannya, yaitu 20 dan 116 itu ada 2. Maka N aksennya yaitu 13. Nah, setelah kita mengetahui apa yang sudah diketahui di soal, maka kita akan menjawab untuk yang A, yaitu mencari beda pada barisan aritmatika baru. Beda ini memiliki rumus B aksen sama dengan B per K plus 1. Kita masukkan B-nya 96, lalu K-nya 11. Lalu kita hitung, 96-nya tetap, 11 plus 1 yaitu 12. Lalu kita bagikan, 96 per 12 menghasilkan 8. Maka bedanya yaitu 8 atau B aksennya ya. B aksennya adalah 8. B aksennya yaitu 8. Lalu untuk soal yang B yaitu mencari UT dari barisan aritmatika baru. Di sini ada rumusnya yaitu UT aksen adalah atau UT aksen sama dengan setengah dikali dalam kurung A aksen plus UN aksen. Di sini kita masukkan A aksennya 20, UN aksennya yaitu 116. Kita hitung, setengahnya tetap, lalu 20 plus 116 yaitu 136. Kita jumlahkan, ini bisa dicoret ya. 136 dibagi 2 yaitu 68. Maka UT aksennya yaitu 68. Lalu untuk yang soal C yaitu kita mencari UN terbaru pada barisan aritmatika baru. UN di sini rumusnya yaitu UN aksen sama dengan A plus dalam kurung N-1 kali B aksen. Di sini N-nya 10, A-nya 20, N-nya 10, B aksennya 8. Kita masukin ya, lalu kita hitung. 20-nya tetap, lalu ditambah 10 min 1 yaitu 9 dikali 8. Kita hitung dulu perkaliannya. 9 kali 8 yaitu 72. Lalu kita tambahkan dengan 20. 20 tambah 72 yaitu 92. Maka U10 aksennya yaitu 92.
Setelah kita membahas mengenai apa itu barisan aritmatika, kita akan membahas mengenai deret aritmatika. Apa sih deret aritmatika itu? Deret aritmatika adalah jumlah n suku pertama yang dilambangkan dengan Sn dari barisan aritmatika. Ciri deret aritmatika adalah suku-suku bilangan yang dijumlahkan memiliki selisih tetap. Misalnya, ada barisan aritmatika 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 diminta untuk mencari jumlah 5 suku pertama dari barisan tersebut. Di sini kita diminta mencari jumlah 5 suku pertama. Di sini 5 suku pertama yaitu ada 1, 3, 5, 7, 9. Kita jumlahkan kelima suku ini. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 menghasilkan 25. Jadi deret aritmatika dari barisan aritmatika 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 yang diminta untuk mencari jumlah 5 suku pertama adalah 25. Berikutnya kita akan membahas mengenai rumus deret aritmatika. Rumus deret aritmatika yaitu Sn sama dengan S per N kali dalam kurung A plus UN, atau Sn sama dengan setengah kali N dikali dalam kurung 2A plus dalam kurung N-1 dikali B. Untuk keterangannya, S yaitu jumlah N suku pertama, A yaitu suku pertama, B selisih antar suku atau beda, N banyak suku pada barisan aritmatika. Nah, di sini ada contoh soal mengenai deret aritmatika. Untuk soal yang pertama, terdapat barisan aritmatika 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Tentukan berapa jumlah 100 suku pertamanya. Di sini sudah diketahui untuk A yaitu 1. Ini ya, suku pertama 1. Lalu untuk B bedanya yaitu 2. 2 ini dihasilkan dari U2 dikurangi U1 yaitu 3 dikurangi 1 yaitu 2. Lalu langsung kita masukkan ke rumusnya, kita memakai rumus yaitu Sn sama dengan setengah kali N kali dalam kurung 2A plus dalam kurung N-1 dikali B. Langsung saja kita masukkan Sn, N-nya 100 sama dengan setengah, N-nya 100 dikali 2A, A-nya 1, lalu ditambah dalam kurung N, N-nya 100 dikurangi 1 dikali B, B-nya 2. Lalu kita jumlahkan, ini kita bisa coret, ini ya, menghasilkan 50, lalu 2 kali 1 tetap, ini kita hitung, 100 dikurangi 1 yaitu 99, dikali 2 menghasilkan 198. Lalu kita jumlahkan dulu yang dalam kurung ini, yaitu 2 tambah 198 menghasilkan 200. Lalu kita kalikan 50 dikali 200 menghasilkan 10.000. Maka jumlah 100 suku pertamanya yaitu 10.000. Untuk soal yang kedua, yaitu setiap akhir bulan Dita selalu rajin menabung di bank dengan besaran uang yang selalu lebih tinggi dari sebelumnya. Apabila pada bulan pertama ia menabung sebesar 10.000 dan di bulan kedua sebesar 12.000, begitu juga bulan selanjutnya selalu naik 2.000 dari sebelumnya, maka berapakah jumlah tabungan Dita ketika sudah mencapai 10 bulan? Setelah kita membaca soalnya, setelah kita membaca soalnya, dapat diketahui bahwa A, suku pertama atau pertama kali Dita menabung yaitu sebesar 10.000 dan N-nya adalah 10 karena dari kita cari yaitu 10 bulan, maka N-nya adalah 10. Lalu untuk bedanya sudah dijelaskan bahwa setiap bulannya nominal menabung Dita akan naik sebesar 2.000, maka bedanya adalah 2.000. Lalu kita masukkan ke rumusnya yaitu Sn sama dengan setengah kali N kali dalam kurung 2A
plus N-1 dikali B. Lalu N-nya kita masukkan 10, di sini kita masukkan kali 10, setengah kali 10. Lalu A-nya kita masukkan 10.000, menghasilkan 2 kali 10.000, ditambah N-nya 10, dikurangi 1, lalu B-nya adalah 2.000. Kita jumlahkan, ini setengah bisa dicoret, ya dicoret, menghasilkan 5, lalu 2 dikali 10.000 menghasilkan 20.000. Lalu kita jumlahkan yang ini, 10 dikurangi 1, 9, dikali 2.000 menghasilkan 18.000. Kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung, 20.000 ditambah 18.000 yaitu 38.000. Lalu kita kalikan 5, yaitu 180.000. Maka jumlah nominal menabung di tas 10 bulan selanjutnya yaitu 180.000. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelas dalam penjelasan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video saya. Selamat malam semuanya. Dadah. Sekian dari saya mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelasnya dalam penyampaian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Selamat malam semuanya. Bye-bye.